Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dicintai dan sayang Allah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas materi Pancasila atau mata kuliah Pancasila terkait dengan tema bahasan adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Pancasila sebagai dasar negara. Sebuah narasi yang disampaikan As-Suhadi dalam bukunya tahun 1998. Beliau kemukakan bahwa Pancasila sebagai sebuah dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Nah, dalam pandangan ini kita lihat bahwa Pancasila itu terikat oleh suatu kekuatan secara hukum. Oleh kekuatan apa itu? Nanti kita akan lihat. Lalu terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, gitu ya, yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara kita. Jadi menguasai dasar negara kita. Dan Pancasila itu terikat secara formal oleh Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaannya bisa kita lihat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bla 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 bla. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa poin-poin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini menjadi bukti atau kekuatan bahwa Pancasila itu terikat secara formal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kalimat yang berdasarkan kepada bla 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 bla, berarti segala macam penyelenggaraan proses meraih cita-cita itu didasarkan kepada poin-poin Pancasila ini, gitu. Nah, dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif yang ada di Indonesia. Norma dasar hukum positif yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, lalu dengan demikian maka konsekuensinya adalah bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat. Oke, kita kembali sebelumnya. Dulu yang disepakati oleh Panitia 9 perancang dasar negara kita adalah Piagam Jakarta. Lalu kemudian setelah diproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945, lalu dapat kritikan dari Indonesia Timur terutama dan dari beberapa kalangan terkait dengan penggunaan kalimat yang condong kepada Muslim, misalnya untuk menjalankan perintah bagi agama orang-orang Muslim. Nah, ini tambahan kalimat tadi itu akhirnya dihilangkan. Nah, itu yang sekarang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi, maka itulah Pancasila, gitu ya. Lalu poin keduanya misalnya, konsekuensinya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, jadi pembukaan tadi merupakan kaidah yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya
dan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Jadi sebagai tertib hukum yang tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 tadi menjadi dasar bagi tertib-tertib hukum yang akan ada atau yang dibuat berikutnya, atau bagi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu menjadi sebuah dasar gitu ya. Undang-undang sebagai sebuah dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu. Namanya juga undang-undang dasar kan itu. Dan dia menjadi sebuah tertib hukum tertinggi di Indonesia. Nah, lalu di poin-poin berikutnya saya ingin jelaskan bahwa tertib hukum tertinggi itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sumber tertib hukum tertinggi itu adalah Pancasila. Gitu ya. Simpulannya adalah sumber tertib hukum yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sumber dari tertib hukum itu atau sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Pancasila. Nah, itu singkatnya. Lalu misalnya yang berikutnya adalah yang kelima misalnya, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila sebagai sebuah inti pembukaan Undang-Undang Dasar maka akan sangat berat dirubah. Kenapa? Karena akan merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada sejauh ini gitu. Karena peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sejauh ini itu didasarkan kepada undang-undang dan Pancasila adalah sumber dari Undang-Undang Dasar tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa dirubah. Dan dia sudah disepakati sebagai sebuah kesepakatan Pancasila itu. Kesepakatan para founding father pendiri negara kita dari berbagai banyak perbedaan kultur, budaya, tadi dari sekitar 400 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia itu menyepakati Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Dan kalau itu dirubah maka banyak hal yang harus dirubah, semua peraturan perundang-undangan harus dirubah. Karena itu sudah mendarah daging dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Karena itu menjadi sebuah dasar. Gitu. Menjadi sumber dari dasar negara kita. Gitu. Oke, berikutnya. Hubungan secara material. Kalau tadi secara formal, nah sekarang secara material. Berdasarkan urutan tertib hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum di Indonesia, tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila. Dan tertib hukum tertinggi itu bersumbernya juga dari Pancasila. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga udah kemukakan bahwa berdasarkan kepada gitu ya. Jadi tertib hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sumber dari tertib hukum itu apa? Sumber tertib hukum yang tertinggi itu sekalipun adalah Pancasila gitu. Jadi Pancasila harus ada menjiwai berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan pelaksanaan yang ada di Indonesia, peraturan penyelenggaraan negara Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila, baik dari sisi nilai, dari materinya, dari bentuk maupun sifatnya. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar sudah diamandemen. Bisa. Sudah keberapa sekarang? Sudah keempat, terakhir keempat, amandemen keempat, yaitu pada pada Agustus 2009, tanggal 10. Nah, sebelumnya juga ada amandemen yang pertama tahun 99, yaitu setelah reformasi. Lalu 18 Agustus tahun 2000, lalu yang ketiganya adalah 9 November 2001.
Nah, itu adalah amandemen. Yang terakhirnya adalah tanggal 10 Agustus 2009. Nah, amandemen itu membawa perubahan-perubahan ya. Nah, yang terakhir amandemen itu melahirkan pengelompokan undang-undang. Dari mulai yang pertama pengelompokannya terkait dengan aturan pemerintah negara dan lambang negara. Itu ada dalam pasal 1 ayat 3, juga ada dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3 itu terkait dengan kewenangan MPR. Kalau pasal 1 ayat 3-nya itu terkait dengan negara Indonesia itu merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, yaitu negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini adalah pasal 1 ayat 3-nya. Lalu pasal 3 ayat 1 sampai 3 ini tentang kewenangan MPR di dalamnya. Lalu pengelompokan berikutnya adalah pengelompokan yang kedua, pasal yang mengatur atau hubungan antara negara dengan penduduknya, gitu ya. Nah, ini termasuk di dalamnya terkait dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan agama termasuk di dalamnya. Itu yang pertama adalah pasal 26 ayat 2, itu tentang penduduk itu siapa. Penduduk itu ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini sudah dipelajari di materi kewarganegaraan. Lalu pasal 27 ayat 3 misalnya, itu menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Ini tentang kewajiban dan bela negara itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Bukan hanya sebagai kewajiban, tapi itu juga adalah sebuah hak bela negara itu. Lalu pasal 29 ayat 2 misalnya, itu berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini terkait dengan hak-hak yang tadi, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Lalu misalnya pasal 34 ayat 2, itu tentang negara itu mengembangkan sistem jaminan sosial, mau itu BPJS atau apapun itu dimaksudkan untuk salah satunya adalah melindungi yang lemah dan tidak mampu, termasuk untuk pemberdayaan masyarakat. Itu ada dalam pasal 34 ayat 2. Silakan Anda baca. Lalu pengelompokan yang ketiga, pasal yang berisi material lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, atau lain-lain sebagainya, seperti perubahan negara itu seperti apa, perubahan undang-undang itu harus melalui tahap seperti apa. Nah, misalnya pasal 35 menyatakan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36-nya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terus pasal 36 misalnya yang A-nya itu lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Itu menyatakan tentang hal-hal yang lain seperti lagu kebangsaan tadi dan sebagainya. Ini adalah pengelompokan setelah amandemen. Nah, Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana secara formal termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, bertolak dari keyakinan bangsa bahwa alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia dan kita semua ini terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana Pancasila itu menyadari, merangkul hal itu gitu, menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Kita sadar bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain dan kebersamaan itu adalah suatu hal yang dijunjung tinggi, maka Pancasila itu menjiwai itu gitu. Nah, berikutnya Pancasila menjadi 5 asas operasional dalam menjalani kegiatan bernegara dan pengembangan hukum. Nah, sudah tadi saya sampaikan bahwa Pancasila itu harus menjiwai aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini sama. Pancasila menjadi 5 asas operasional dalam menjalani kegiatan bernegara dan pengembangan hukum. Dalam penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dalam pengembangan hukum termasuk
pengembangan hukum di Indonesia harus diasaskan pada 5 sila gitu ya. Baik dari pembentukan, penemuan hukum, lalu penerapan hukum pun harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tadi. Hukum itu dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penemuannya pun sama. Penerapan hukumnya pun harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, lalu berikutnya bahasannya adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Kita misalnya kaji tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat dari proses perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya, pengesahannya, dan pengundangannya. Ini kan paling tidak proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nanti teman-teman lihat dari mulai perencanaannya silahkan, penyusunannya seperti apa, pembahasannya seperti apa, dan pengesahannya seperti apa, termasuk pengundangannya. Nah, dasar hukum dalam proses pembentukan undang-undang itu di Indonesia, ini dasar hukumnya yang bisa dijadikan, dan sejauh ini untuk undang-undangnya masih Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ada aturan bagaimana perundang-undangan itu dibuat. Harus ada naskah akademisnya. Naskah akademis itu harus seperti apa? Ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tadi. Yang ini. Silakan teman-teman baca. Dan baca juga peraturan-peraturan lain terkait dengan bagaimana proses pembentukan undang-undang itu dibuat. Ya, setidaknya proses itu melalui tahapan-tahapan ini: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, perencanaan termasuk nanti di dalamnya juga harus ada naskah akademik gitu. Naskah akademik itu berisi berbagai macam hal, termasuk latar belakang, tujuan, kenapa harus ada pasal poin A, poin B, dan lain sebagainya. Itu harus didasari oleh hal-hal yang jelas dari dan dituangkan dalam sebuah naskah akademik tadi gitu ya. Nah, jadi tugas kita adalah kita akan kaji bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu lihat dari sisi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangannya. Silahkan, ini menjadi sebuah tugas buat teman-teman semua. Nah, lalu di mana teman-teman bisa lihat draft Undang-Undang Cipta Kerja misalnya? Saya akan sampaikan draft yang sudah saya peroleh dari rekan kita semua yang memang dekat dengan Dewan. Ini jumlah halamannya 905. Entah ini yang asli apa yang bukan ya, tapi yang jelas ini kita peroleh dari orang yang seharusnya bisa dapat dipercaya gitu. Mari kita sama-sama kaji. Terlepas dari mungkin nanti ada yang menyalahkan bahwa draft ini bukan draft yang asli, ya kita terlepas dari itu, ini dalam ranah pembelajaran kita kaji ini dari bagaimana apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah menjiwai nilai Pancasila atau belum, baik dari sisi proses dan lain sebagainya. Misalnya contohkan dalam menimbang ini seharusnya dia mencantelkan diri, undang-undang ini mencantelkan diri kepada Pancasila dan undang-undang. Kita lihat misalnya poin 1A, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Nah, ini sudah ada cantelannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang. Lalu kita lihat misalnya dari mengingat. Nah, dari mengingat dia sudah mencantelkan diri kepada pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 18, baik pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini udah ada kaitannya. Nanti silahkan kaji teman-teman di dalamnya apakah ada nilai-nilai yang tidak atau ada masalah dari isi dari undang-undang ini, apakah pemerataan hak itu, apakah kepastian hukumnya sudah baik atau belum, apa sudah ada nilai keadilan, nilai Pancasila itu apa sudah tercermin di sini, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silahkan dikaji dan dibuat narasinya, disampaikan sebagai sebuah laporan tugas. Terima kasih.
mungkin sampai di sini. Ini nanti linknya akan ada di LMS. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.